Horas, 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 Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah sekali. Oke, kita kemarin ya beberapa bulan yang lalu ya pada tahun lalu ya akhir 2024 diributkan dengan perkara judi online ya. Banyaknya judi online ya, tetapi hasilnya apa? Ya cuma operator cecungu yang ditangkap. Setelah itu para otaknya, donatur, pembiayanya, ya pemiliknya, ya website itu atau aplikasi-aplikasi itu ya aman sampai sekarang. Ya, kalaupun ditangkap ya cuma yang kecil, kalau yang pemodal besar aman sampai sekarang. Nah inilah ya di Indonesia ini begitu, kasus menghangat setelah itu hilang, nggak ada penyelesaian ya. Ya kalian lihat sendiri ya, bahkan di Balige Academy pun sering datang itu komentar-komentar untuk mengiklankan judi online ya. Ya tetapi menterinya seolah-olah sudah berprestasi itu sekarang, Metia Hafid, dengan sudah jutaan ini sudah di blok bla 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 bla. Tapi kenyataannya di masyarakat masih banyak ya korban-korban judi online. Korban atau pelaku ya, karena nggak ada yang memaksa. Ya pelaku juga ya yang menggunakan itu. Siapa suruh dia menggunakan itu, kan? Nah inilah ya, padahal orang tahu sebenarnya kalau kalian-kalian yang belajar men-track database kecil-kecilan ya, seperti saya, misalnya untuk menjejak pakai program Python itu, ya kita jejak gitu, sebenarnya paham itu di database mana dia disimpan, servernya di mana ya. Kalau tentang konsorsium 303, ya kalian mungkin tahu itu kok servernya di mana ya, di Jogja dan di Solo, gitu loh. Kalian pasti paham itu kalau yang bisa menjejak gitu ya. Tapi itu sulit di Indonesia ini, karena apa? Ya karena polisinya nggak mau nangani, terlibat atau tidak, ya harusnya dicari kan, atau bekerja sama dengan para orang yang sudah biasa menerobos sistem. Gitu loh, kan banyak di Indonesia, tetapi dia tidak mau, apapun alasannya ya hanya mereka yang tahu kan, apakah terlibat itu Verdi Sambo segala macam yang ada strukturnya itu di internet, ya, itu kan kewenangan mereka. Kalau kita yang belajar menghacking ya, bukan menghacking ya, memining gitu, maka itu sudah pahamnya sebenarnya itu muaranya kemana ya. Kalian yang bisa sedikit, terutama saya juga yang bisa sedikit ya, karena itu bukan fokus penelitian saya, nah, itu dapatnya itu, tapi dibiarkan sampai sekarang. Padahal konsorsium 303 itu bukan hanya judi online ya, tetapi TPPO juga, tindak pidana perdagangan orang, dan sampai sekarang didiamkan. Yang ditangkap ya cecungu-cecungu. Alhasil ya kalian lihat sendirilah kan, banyak sekali iklan-iklan judi online bertebaran di sana sini, dan seolah-olah negara kalah. Ya memang kalah ya, bukan seolah-olah. Apapun masalah di Indonesia ini tidak pernah tuntas, tas sampai ke inti masalah. Selalu kulitnya aja, selalu cecungunya. Kalaupun pemodalnya ya pemodal kecil-kecilan yang ditangkap. Oke, kita baca dari Tempo ya. Dengan apa itu? Mengungkap ya. Tempo dengan tajuk mengungkap konsorsium 303 diduga berperan di jaringan perdagangan orang di Kamboja. Berita ini diturunkan 23 September 2022. Konsorsium 303 beredar di media sosial sebagai sebuah bagan yang menunjukkan nama dan peran orang-orang yang diduga terlibat dalam suatu jaringan bisnis ilegal. Istilah konsorsium 303 yang pernah menyeret nama Verdi Sambo baru-baru ini kembali mencuat ke publik. Hal ini dipicu pernyataan Ketua Pusat Studi Migrasi Migran Care, Anis Hidayah, terkait warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja, diduga ada yang terhubung dengan konsorsium 303. Apakah mereka ada yang menjadi korban konsorsium 303 atau tidak? Dugaannya ada. Jaringannya terhubung, termasuk konsorsium 303 yang ramai itu. Kata Anis dalam diskusi darurat perdagangan orang di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, pada Rabu 21 September lalu. Apa itu konsorsium 303? Konsorsium 303 menjadi sorotan seiring
berkembangnya kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal itu bermula dari beredarnya sebuah bagan di media sosial yang menunjukkan nama dan peran orang-orang yang diduga terlibat dalam suatu jaringan bisnis ilegal. Sejumlah desas-desus bisnis ilegal yang mencuat dalam konsorsium 303 meliputi prostitusi, perjudian, solar subsidi, penyeludupan suku cadang palsu, tambang ilegal, hingga minuman keras. Sejumlah personel Polri disebut terlibat dalam konsorsium tersebut. Indonesia Police Watch (IPW) menyebut bahwa konsorsium itu bahkan memiliki markas tak jauh dari Mabes Polri. Mereka mengatakan markas itu merupakan sebuah rumah yang hanya berjarak sekitar 200 meter. Salah seorang sumber Tempo yang ditemui di Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu malam 24 Agustus 2022 menyebut bagan-bagan struktur di konsorsium 303 yang beredar di media sosial itu sudah benar. Tunggu dulu. Jadi IPW mengatakan markasnya tak jauh dari Mabes Polri ya. 200 meter. 200 meter saja. Itu tidak bisa dilacak oleh kepolisian ya, karena diduga melibatkan jenderal-jenderal polisinya yang dalam bagan itu ya. Padahal konsorsium 303 itu benar-benar kejahatan mafia ya, prostitusi, perjudian, solar subsidi, penyeludupan suku cadang palsu, tambang ilegal, hingga minuman keras. Benar-benar ya. Dari kalau sudah ya diduga ada menyelibatkan jenderal-jenderal polisi itu, ya polisi kita ini seperti apa ya? Seperti kambing congek gitu ya. Kasus Jessica Wongso juga sudah saya laporkan, Tito Karnavian Krisnamurti, ya Listio Sigit Prabowo seperti kambing congek gitu ya. Seperti nggak dianggap laporan saya itu. Ya, aduan saya di Dumas Presisi itu dan 6 kali saya laporkan. Dianggap tidak berkadar pengawasan. Begitulah mereka sifatnya. Makanya saya, kalau ingin mau diinvestigasi ini, itu gampang sekali sebenarnya ya. Kalau kita dikasih wewenang, ya, gampang sekali ini mencari jejak digital mereka ini semua, ya. Apalagi mereka-mereka yang sudah biasa melakukan web mining atau database mining dan segala macam ya. Dengan menerobos sistem-sistem itu, banyaklah itu hal-hal teknis yang bisa dilakukan tanpa harus datang ke tempat itu ya. Namanya saja judi online misalnya, kan online, ya. Maka banyak yang bisa kita cari artefak digitalnya, ya. Untuk mengetahui di mana itu berada itu, khususnya servernya itu kan gampang kok itu ya. Cuma masalahnya karena melibatkan jajaran kepolisian diduga ya, dibilang aja nggak ada ya, itu dugaan desa-desus katanya gitu ya. Ya sama seperti kasus Jessica Wongso, rekayasa video CCTV oleh Tito Karnavian, mungkin mereka bilang itu desa-desus, itu bias, itu Rismon itu ya. Tapi nggak berani menangkap saya ya. Padahal saya sudah tuduh langsung itu Tito Karnavian dan Krisnamurti. Sampai sekarang saya nggak pernah ditersangkakan. Padahal saya tunggu itu Tito Karnavian melaporkan saya ya. Oke, lanjut. Ia mengatakan ada orang sebagai tangan kanan Ferdy Sambo dalam dugaan urusan judi. Dia yang kendalikan setoran judi dari bandar konsorsium 303, ujarnya. 3 tahun lalu, ia sering kirim SMS dan WA melaporkan lokasi-lokasi judi. Tapi laporan itu tak ditanggapi polisi. 3 tahun lalu, ia kerap mengirim SMS dan WA melaporkan lokasi-lokasi judi. Sumber ini juga mengklaim punya foto surat 19 orang yang ditangkap lalu dibebaskan. Saya punya alat bukti cukup untuk memproses hukum 19 orang itu, karena tangkap di lokasi judi ada 2 alat bukti, yaitu uang tunai dan alat peraga judi. Tapi kenapa dilepas, ujarnya. Padahal orang yang mengaku ini ya punya bukti katanya untuk memproses 19 orang ya. Rata-rata orang kepolisian itu di bagan itu ya, jenderal-jenderal maupun kombes, AKBP dan lain-lain, nanti saya tunjukkan apanya. Nah itu, malah nggak ditindaklanjuti, malah dilepas. Itulah hebatnya Listio Sigit Prabowo ini ya. Udah apa belum dia? Listio atau siapa ini? Tahun 2020 ya? Belum Listio ya. 2022 ya, berarti sudah Listio gitu. Siapapun itu harusnya kan berani maju ya.
Hah, cemen. Oke, lanjut. Nama pengusaha Robert Priantono Bono Susatya belakangan ini juga dikaitkan dengan konsorsium 303 oleh Ketua Indonesia Police Watch alias IPW Sugeng Teguh Susanto. Hal itu berbarengan dengan tudingan kepada Robert yang disebut meminjamkan jet pribadi kepada Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan saat berkunjung ke rumah orang tua Brigadir J di Jambi. Jadi menurut IPW ini Robert, ya, pengusaha Robert Priantono Bono Susatya inilah yang meminjamkan jet pribadi kepada Brigjen Hendra Kurniawan, ya, ketua tim CCTV KM50 juga, ya, saat berkunjung ke Jambi ke orang tua Brigadir Joshua Huta Barat, ya. Nah, di Robert Priantono inilah yang ada di bagian itu, gitu, ya. Dan ini tidak ditindaklanjuti sampai sekarang, ya, ditenggelamkan ini kasus, ya. Mana mungkinlah kita berharap pada Listio Sigit Prabowo, ya. Mental kayak gitu. Ya, dia punya mental pengecut atau terlibat, kan pertanyaannya cuma dua, ya. Menerima setoran atau pengecut. Ya, dia bersih mungkin, tapi dia pengecut, ya sama aja, nggak ada gunanya, ya. Orang pengecut itu walaupun dia nggak terlibat, nggak ada gunanya, ya. Harus berani. Tapi ya itulah, sudah ini pas hari ini ya 4 tahun si Listio Sigit Prabowo. Sekarang 27 Januari 2025. Dia diangkat 27 Januari 2021. 4 tahun lah orang itu, ya, menyampah, nggak ada gunanya jadi Kapolri. Terlama lah sejak reformasi, ya, orang ini, ya. Saya laporkan Tito Karnavian pun orang ini langsung takut. Jangan-jangan Tito Karnavian pun punya senjata rahasia juga untuk si Listio Sigit Prabowo ini, saling mengunci mereka, saling menyandera. Kacau memang Listio Sigit Prabowo ini. Sampai kapan lah orang ini jadi Kapolri? Bosan orang lihatnya, ya, nggak ada ketegasan, bosan, ya, dengan statement kepala ikan busuk dari kepala baru ke ekor, saya potong kepalanya. Bosan, ya, cuma omong kosong begitu. Oke, lanjut. Yang Mabes Polri ini. Ada berita juga yang berjudul Mabes Polri bilang Barreskrim tak temukan adanya konsorsium 303. Berita ini diturunkan Tempo pada 30 September 2022 lalu. Konsorsium 303 disebut-sebut sebagai jaringan judi online yang diduga melibatkan Verdi Sambo serta pejabat tinggi Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Barreskrim telah menelusuri konsorsium 303. Sejauh ini, kata dia, Barreskrim tidak menemukan konsorsium dimaksud. Untuk konsorsium sudah ditanyakan ke Barreskrim, sementara hasilnya tidak ada. Kata Dedi dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 29 September 2022. 2022, berarti kan sudah Listio Sigit Prabowo, ya, bukan 2020. Jadi 2022 sudah Listio Sigit Prabowo ini. Apanya? Ya memang nggak ada mental sih Listio Sigit Prabowo. Ya, Tito Karnavian pun nggak ada mental, apalagi sama Verdi Sambo, ya, dan jajarannya, ya. Nggak tahu kalau dia terima setoran dari konsorsium itu, kan enteng kali kepolisian kita ini, ya, karena dia punya undang-undang untuk menyelidik, ya bilang aja tidak ada. Siapa yang bisa melawan, kan? Padahal untuk orang yang skill biasa-biasa saja, hacker itu gampang sekali dilakukan, ya, apalagi orang yang sudah biasa menambang data di tingkat bawah, ya, tingkat heksadesimal, itu semua data itu kan, ya, yang berseliweran di kita itu kan terkonstruksi dengan bilangan-bilangan biner, atau yang lebih rapi bilangan-bilangan heksadesimal. Disitulah jejaknya bisa kita trace, sama seperti kita mendeteksi keberadaan firmware dan virus-virus lainnya, ya. Dari situnya kita dapatkan pola-pola heksadesimalnya. Oh, ini firmware ini. Oh, ini virus ini. Kan begitu dari jejak-jejak digital itu. Tapi kan dia dengan enteng aja bilang, tidak ada. Kan selesai. Sudah kami tanyakan ke Barreskrim, sementara hasilnya tidak ada. Itulah, hasilnya nggak confirm, tidak ada, bukan sementara tidak ada. Jadi dibuatlah kayak kalimat bersayap itu si Dedi Prasetyo. Oke, lanjut.
Konsorsium 303 disebut-sebut sebagai jaringan judi online yang diduga melibatkan Ferry Sambo serta pejabat tinggi Polri. Dedi menegaskan informasi itu telah ditelusuri Barreskrim Polri dan tidak ditemukan adanya dugaan tersebut. Isu Konsorsium 303 muncul pertengahan Agustus lalu melalui pesan berantai yang berisi diagram terkait jaringan judi daring. Dalam diagram itu menyebutkan Ferdy Sambo di kalangan bandar judi dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo. Lebih jauh, Dedi menyebutkan Polri berkomitmen memberantas judi online. Menurutnya, selama periode 2022 ini, pihaknya sudah mengungkap 612 kasus dengan 760 tersangka, serta bandar judi yang dikenakan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus judi sesuai komitmen Bapak Kapolri terus diberantas, kata Dedi dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 29 September 2022. Ia menyebutkan upaya pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian ini telah dilakukan tahun 2021. Sebanyak 198 kasus telah diungkap dengan 294 tersangka. Nah inilah ya omong kosongnya Listio Sigit Prabowo mana bisa saya percaya ya. Ya kalau dia tangkap pidanakan Listio Sigit si Tito Karnavian dan Krisnamurti, otak rekayasa video CCTV Jessica, baru saya apresiasi dia. Kalau sepanjang itu tidak kau tangkap Listio Sigit Prabowo, omong kosongmu tidak akan pernah saya percaya. Apalagi terkait dengan judi online. Ya rakyat tahu masih banyak kok judi online yang kau tangkap bandar-bandar kecil. Yang bandar besarnya itu tangkap. Ya. Kalau berani, kalau bersih kau. Kalau enggak ya sudah mau. Tangah dong hasil. Oke lanjut. Melihat dari jumlah tersebut, terjadi peningkatan pengungkapan kasus dan jumlah tersangka dalam 1 tahun. Tidak hanya pidana judinya, pelaku serta bandar judi juga dijerat pasal pencucian uang. Contoh, aset yang berhasil disita oleh tim khusus judi di Medan sebesar 110 miliar, kata Dedi. Ia menegaskan pemberantasan judi terus dilakukan oleh tim khusus kepolisian dan tim masih bekerja di lapangan. Ini terus akan dilakukan oleh tim sus yang masih bekerja serta hasilnya akan disampaikan. Apabila ada anggota yang terbukti bersalah, akan ditindak tegas, katanya lagi. Manalah hasilnya tim sus itu? Katanya sedang bekerja, masih bekerja, hasilnya akan disampaikan. Mana? Sampai sekarang. Sama seperti kasus Vina Cirebon. Tim sus dibentuk, tadi Propam, Irwasum. Apalagi itu tak nahan dibentuk oleh Listio Sigit Prabowo, hasilnya 0. Sampai sekarang tidak ada. Punya Kapolri cuma menang bullshit aja sih. Dibayar rakyat malah bullshit. Saya laporkan Tito Karnavian pun mulutmu diam. Listio. Siapa itu? Si Krisnamurti juga itu. Jenderal sampah itu. Malah kau pelihara, kau sembunyikan di balik ketiakmu. Padahal sudah tahu kau itu. Mereka otak rekayasa. Kasus Jessica Wongso. Tapi kau memilih untuk bungkam. Listio, jenderal sampah kau. Benci kali aku sama kau. Ya. Makanya saya bilang, sepanjang Tito Karnavian dan Krisnamurti nggak kau gulung, ya, nggak kau tahan mereka seumur hidup, ya, yang memanipulasi hukum, rekayasa, ya, dengan begitu barbar, brutal, dan biadab, merekayasa video CCTV, lewat tangan kotor Muhammad Noah Lasar itu, ya ahli forensik banggaan kalian itu, tukang tipu itu, pakai red shop dan free make gitu, untuk ngotak-atik dan berbohong juga kemarin di sidang PK. Sepanjang itu mereka nggak kau gulung, Listio, saya bilang omong kosong. Semua Kapolri dan bahkan penerusmu Kapolri selanjutnya kalau nggak berani menggulung gitu, ya. Berarti kalian pilih-pilih. Menangkap bandar judi online pun pilih-pilih. Ya banyak yang kalian tangkap, tapi banyak yang kalian diamkan. Ya buktinya sekarang banyak judi online. Mau nyanggah apa? Banyak gitu loh. Ya. Punya kepolisian pun terkotor, terkorup Tenggara. Gimana lah mau benahi ini semua Pak Prabowo Subianto? Kapolri di pertahanan Tokono.
tak naha prestasi nak. Kapolri sampah dok. Kenapa nggak Kapolri sampah? Siapa yang bilang nggak Kapolri sampah? Itu hasilnya jelas indeks Mundi. Ya, kepolisian terburuk, terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Apa lagi kurangnya? Kalau survei-survei dari survei bayaran bisa aja 90% persepsi baik. Bisa aja kalau dibayar. Orang luar yang kita dengar, yang independen. Tanya aja masyarakat, apa random pasti menilai buruk kepolisian sesuai indeks Mundi. Apalagi saya yang sudah paham rekayasa barbarnya si Tito Karnavian itu dan Krisnamurti. Nggak mungkin persepsi saya negatif positif sama kepolisian sepanjang kedua jenderal barbar itu ditangkap. Kenapa nggak saya ditersangkakan Listio? Suruh si Krisnamurti sama si Muhammad Nur Al-Azhar dan si Tito Karnavian itu menersangkakan Rismon. Coba. Ayo suruh dia. Kalau nggak cemen kalian. Polisi jenderal tapi pengecut. Jenderal apa lah itu pengecut? Jenderal sampah. Makanya buang Pak Prabowo. Gelar-gelar jenderal itu untuk kepolisian. Itu untuk militer itu jenderal itu. Latihan tempur minimum. Mana ada latihan tempur kepolisian jadi jenderal? Itu untuk negara-negara yang orientasi komunisnya itu jenderal polisi. Kalau negara dengan demokrasi maju ya kepala kepolisian gitu aja bilangnya. Gak ada jenderal-jenderalnya. Buang itu biar jangan terlalu bangga mereka seolah-olah tempur. Cuma menangkap maling aja pun sama bandar judi aja kok gampang pekerjaannya, ngapainlah dikasih jenderal? Seolah-olah dia pernah perang atau apa? Oke pemirsa, beginilah realita dari kepolisian Indonesia. Kalau nggak belum kami temukan, tidak ada bukti konsorsium 303. Si Tito Karnavian pun nggak ada itu rekayasa. Itu tuduhannya si Rismon itu, kata si Muhammad Nur Al-Azhar di persidangan. Tapi nggak berani menersangkakan saya si Muhammad Nur Al-Azhar itu, fitnah yang keji katanya. Kepolisian pengecut. Masa lawan saya aja takut. Tersangkakan saya Listio Sigit Prabowo gitu loh. Atau Tito Karnavian dan Krisnamurti kalau kalian nggak bencong kalian. Jenderal benci. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.